Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Lufiani dengan NIM F1S1211185. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu uji korelasi. Soal yang pertama yaitu uji korelasi Pearson produk momen. Langkah pertama yaitu kita buat HA dan HO dalam bentuk kalimat. Bunyi HA yaitu ada hubungan antara X1 dan Y jika X1 tetap, ada hubungan antara X1 dan Y jika X2 tetap, dan ada hubungan antara X1 dan X2 jika Y tetap. Sedangkan bunyi HO yaitu tidak ada hubungan antara X1 dan Y jika X1 tetap, tidak ada hubungan antara X1 dan Y jika X2 tetap, dan tidak ada hubungan antara X1 dan X2 jika Y tetap. Langkah selanjutnya yaitu buat HA dan HO dalam bentuk statistik, yaitu ada HA sama dengan Rx1 dikali X2Y tidak sama dengan 0, HO sama dengan Rx1 dikali X2Y sama dengan 0, lalu ada HA sama dengan Rx2 dikali X1Y tidak sama dengan 0, dan ada HO sama dengan Rx2 dikali X1Y sama dengan 0, lalu yang terakhir ada HA sama dengan RY dikali X1 X2 tidak sama dengan 0, HO sama dengan RY dikali X1 X2 sama dengan 0. Langkah yang selanjutnya yaitu kita buat tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi. Dari soal kita sudah mendapat nilai X1, X2, dan Y. Selanjutnya kita buat X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X2Y, dan X1, X2. Langkah selanjutnya yaitu masukkan angka statistik dari tabel penolong. Di sini kita membuat tabel yang terdiri dari simbol statistik dan nilai statistik. Dari tabel yang sudah saya buat, kita bisa mencari nilai Rx1Y dengan rumus N dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y dibagi akar N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Dari rumus tersebut kita bisa mendapat nilainya yaitu 0,25. Selanjutnya kita bisa membuat tabel lagi, lalu dari hasil tabel tersebut kita bisa memasukkan ke dalam nilai untuk Rx2Y dengan rumus N sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y dibagi akar N sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Maka didapat nilainya yaitu 0,4. Untuk selanjutnya kita bisa membuat tabel baru dan mencari Rx1 X2 dengan rumus N sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 dibagi akar N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat dikali N sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat. Maka didapat nilainya yaitu min 0,02. Kemudian masukkan 3 hasil R tersebut ke dalam rumus akar R kuadrat X1Y ditambah R kuadrat X2Y dikurang 2R X1Y dikali Rx2Y dikali Rx1X2 dibagi 1 dikurang R kuadrat X1 X2. Maka didapatlah hasilnya 0,47. Langkah selanjutnya yaitu menentukan koefisien penentu atau KP. Rumus KP sendiri yaitu R kuadrat dikali 100%. Maka didapat hasilnya 0,22. Selanjutnya kita mencari F hitung dengan rumus R kuadrat dibagi K dibagi 1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang K dikurang 1. Maka didapat hasilnya 2,48. Selanjutnya kesimpulan. Di sini kita cari dulu T hitungnya dengan rumus R akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat. Maka didapat hasilnya yaitu 2,78. Langkah selanjutnya kita cari T tabel. Di sini kita sudah mendapat jumlah variabel itu 3, jumlah responden 30, taraf signifikan 0,05, derajat bebas atau DB
kita cari dengan rumus N dikurang K, berarti 30 dikurang 3 sama dengan 27. Jadi didapat nilai T tabel yaitu 2,05. Maka T hitung lebih besar daripada T tabel atau 2,78 lebih besar dari 2,05. Kesimpulannya yaitu korelasi variabel X1, X2, dan Y adalah signifikan. Soal nomor 2 ada uji korelasi partial. Di sini langkah pertama kita buat HA dan HO dalam bentuk kalimat. Bunyi HA yaitu ada pengaruh yang signifikan antara X2 dan Y jika X1 tetap, ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan Y jika X2 tetap, dan ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 jika Y tetap. Sedangkan bunyi HO yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 dan Y jika X1 tetap, tidak ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan Y jika X2 tetap, dan tidak ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 jika Y tetap. Langkah selanjutnya, kita buat HA dan HO dalam bentuk statistik. Yang pertama, HA sama dengan Rx1 dikali X2Y tidak sama dengan 0. HO sama dengan Rx1 dikali X2Y sama dengan 0. Lalu ada HA sama dengan Rx2 dikali X1Y tidak sama dengan 0. HO sama dengan Rx2 dikali X1Y sama dengan 0. Dan yang terakhir ada HA sama dengan RY dikali X1 X2 tidak sama dengan 0. HO RY dikali X1 X2 sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu masukkan nilai koefisien korelasi yang sudah kita dapat tadi, di mana Rx1Y sama dengan 0,25, Rx2Y sama dengan 0,4, dan Rx1X2 sama dengan min 0,02. Selanjutnya, bila X1 tetap rumus, Rx1X2Y sama dengan Rx2Y dikurang Rx1Y dikali Rx1X2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat X2Y dikali 1 dikurang R kuadrat X1X2, maka hasilnya itu 0,43. Bila X2 tetap rumus, Rx2 X1Y sama dengan Rx2Y dikurang Rx1Y dikali Rx1X2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat X2Y dikali 1 kurang R kuadrat X1X2, maka hasilnya 0,28. Sedangkan bila Y tetap rumus, RY X1X2 sama dengan Rx1X2 dikurang Rx1Y dikali Rx2Y dibagi akar 1 dikurang R kuadrat X1Y dikali 1 dikurang R kuadrat X2Y, maka hasilnya min 0,13. Langkah selanjutnya yaitu uji signifikansi dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kaidah pengujiannya yaitu jika T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, maka hasilnya signifikan. Sedangkan jika T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel, maka hasilnya tidak signifikan. Pertama, kita cari dulu T tabelnya. Di sini kita sudah dapat jumlah variabel 3, jumlah responden 30, taraf signifikan 0,05, derajat bebas atau dB dengan rumus N dikurang K berarti 30 dikurang 3 hasilnya 27, maka didapat nilai T tabel yaitu 2,05. Selanjutnya kita lakukan uji. Uji yang pertama yaitu dengan T hitung sama dengan R parsial akar N dikurang 3 dibagi akar 1 kurang R kuadrat parsial, didapat hasilnya yaitu 2,05. Jadi T hitung lebih besar daripada T tabel atau 2,5 lebih besar dari 2,05. Kesimpulannya, berarti ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan Y jika X1 tetap. Uji yang kedua yaitu dengan rumus yang sama untuk T hitung, maka hasilnya menjadi 1,5. Jadi T hitung lebih kecil daripada T tabel atau 1,5 lebih kecil dari 2,05. Kesimpulannya, tidak ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 jika X2 tetap. Uji yang ketiga yaitu dengan rumus T hitung yang sama seperti rumus sebelumnya, didapat hasil min 0,7. Jadi T hitung lebih kecil daripada T tabel atau min 0,7 lebih kecil daripada 2,05. Kesimpulannya, tidak ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 jika Y tetap. Baiklah, sekian presentasi penjelasan tugas uji korelasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.